jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari relung hati kita yang paling dalam, marilah kita sadari bahwa tiada nikmat yang Allah berikan kepada kita melainkan itu semua merupakan bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Maka alhamdulillah, bentuk terkecil dari rasa terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa memujinya untuk menunjukkan bahwa apa yang ada pada diri kita, apa yang kita miliki, hakikatnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala yang suatu saat akan kembali semuanya kepadanya. Belum selesai kita bersyukur dan merenungi dari nikmat tersebut, Allah Subhanahu wa taala telah kembali memberikan nikmat demi nikmatnya kepada kita semua. Dan tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadikan diri kita lebih baik dan menjadikan diri kita lebih bersemangat dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat bertangkikan salam selalu kita curahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kecintaan beliau kepada umatnya, manusia yang paling mencintai umatnya ketimbang cintanya kepada dirinya sendiri. Hadirnya kita sekarang, lahirnya keadaan kita semua sekarang ini, jauh sebelum itu semua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah senantiasa mendoakan kita semua, mengkhawatirkan keadaan umatnya. Maka selayaknya kita sebagai umatnya untuk selalu mengucapkan Allahumma salli wa sallim ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mudah-mudahan salawat dan salam yang senantiasa kita ucapkan dapat dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kelak di yaumul qiyamah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat memberikan syafaatnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Khatib berwasiat kepada diri khatib sendiri dan tentu kepada jamaah hadirin yang ada di tempat ini, marilah di tengah pandemi ini, di tengah kesulitan banyak bangsa ini, kita memperkuat iman kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai jati diri kita seorang muslim. Tetapi keimanan dan ketakwaan pribadi tidak cukup untuk menjadi seorang negarawan, sehingga dibutuhkan kesolehan sosial, salihun li nafsihi wa muslihun li ghairihi. Mudah-mudahan di kesempatan yang berbahagia ini kita bisa meningkatkan ketakwaan dan keimanan tersebut. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, izinkan khatib pada kesempatan kali ini untuk menyampaikan suatu tema, 4 permohonan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, dalam riwayat Muslim, Hakim, Tirmizi dan Imam Ahmad disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa membaca doa, Allahumma inni as'aluka at-tuqa wal afafa wal ghina. Bahkan dalam riwayat mengatakan Allahumma inni as'aluka at-tuqa wal huda wal afafa wal ghina. Bahkan dalam riwayat Muslim yang lainnya disebutkan Allahumma inni as'aluka at-tuqa wal huda wal afiyah wal ghina. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, doa ini barangkali sering kita dengarkan, barangkali ada yang hafal daripada surat ini atau ayat ini, doa ini. Tetapi kalau kita renungi bersama bahwa apa yang diminta oleh Rasulullah SAW, keempat hal ini memiliki makna yang begitu mendalam. Yang pertama yang diminta oleh Rasulullah SAW adalah al-huda, yaitu petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mengatakan yang disebut dengan al-huda adalah semua petunjuk, baik berkenaan tentang dunia maupun petunjuk berupa berkenaan tentang akhirat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa begitu pentingnya kita meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala? Dan yang menarik, Allah menyebutkan kata-kata huda yang itu menunjukkan suatu sifat seorang muslim yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Al-Qudsi
disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibadi, kullukum dhalun illa man hadaituhu fastahduni." Yang artinya, duhai hambaku, kalian semua berada dalam kesesatan kecuali yang aku berikan hidayah, maka mintalah hidayah kepadaku. Itu sebabnya di dalam kesempatan kita sholat, kita berulang-berulang kali untuk meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa diluruskan. Bahkan kalau kita melihat konsep hidayah di dalam Al-Qur'an, itu maknanya begitu banyak. Di antaranya adalah bagaimana kita ziyadatut ta'ah, agar hidayah itu menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasabatu fit ta'ati, dan juga hidayah tersebut kita minta agar istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Adapun permohonan yang kedua yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah at-tuqa. Sebagian ulama membedakan antara at-tuqa dan at-taqwa. Kalau at-taqwa adalah sifat seorang muslim yang dilakukan karena khawatir masuk neraka, khawatir mendapat dosa. Tetapi ketika at-tuqa yang disebutkan, maka itu suatu prestasi yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dianugerahkan hanya bagi orang-orang yang berhak semata. Karunia yang luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam Al-Qur'an Allah kadang menyebutkan dengan lafaz yang berbeda antara tattaqun dan kata-kata at-tuqa. Ketika tattaqun, bagaimana seseorang berusaha untuk menggapai ketakwaan. Tetapi ketika Allah menyebutkan at-taqwa, itu berasal semata-mata dari Allah yang dianugerahkan kepada hamba-hambanya. Maka berbicara tentang takwa, maka tidak asik ketika kita tidak membahas perkataan Imam Syafi'i. Beliau mengatakan, "Alaika bit-tuqa in kunta ghafilan, ya'tika bil arzaqi ma la tadri." Yang artinya hendaknya engkau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika engkau lalai. Seketika itu juga Allah akan datangkan rezeki-rezeki yang engkau tidak ketahui. Fa kaifa takhaful faqra wallahu raziqu? Bagaimana mungkin engkau takut terhadap kefakiran sementara Allah Maha memberikan rezeki? Faqad ruziqa at-tayr wal hutu. Di antara karunia Allah, Allah telah memberikan begitu banyak rezeki, di antaranya burung-burung dan juga ikan paus yang ada di lautan sana. Itu artinya jamaah Jumat yang dirahmati Allah, perdalam takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berikan takwa. Dan yang ketiga dan yang keempat adalah Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW meminta agar diberikan al-afaf, rasa agar senantiasa menjaga kehormatan diri kita. Wal yasta'fifil ladina la yajiduna nikahan. Hendaknya orang itu menjaga dirinya kalau memang belum bisa untuk melaksanakan nikah, menjaga dirinya dari syahwat. Maka makna ifaf atau iffah di dalam bahasa Arab memiliki dua makna atau dua maksud. Yang pertama, menjaga diri dari maksiat kepada Allah, dan yang ketiga, menjaga diri untuk tidak meminta-minta. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, adapun yang terakhir yang diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam lafaz yang lainnya adalah wal afiyah dan wal ghina, yaitu meminta agar diberikan kesehatan. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berikhtiar dengan segenap apa yang bisa kita lakukan, melakukan vaksinasi, melakukan olahraga dan berbagai macam upaya-upaya lainnya agar Allah karuniakan kepada kita berupa kesehatan. Memang benar bahwa semuanya ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah juga Rasulullah SAW mengatakan, i'malu fakullun muyassarun lima khuliqa lahu. Kita dituntun oleh Rasulullah SAW untuk melakukan ikhtiar, dan vaksinasi itu merupakan ikhtiar, bagian ikhtiar kita agar menjaga keselamatan diri kita dan juga keluarga kita. Dan itu amanat dari Al-Qur'anul Karim, qu anfusakum wa ahlikum narah. Al-wiqayatu laysa faqat min ajli wiqayati al-ahli minan nar, wa aidan min ajli wiqayati ahli wa nafsi min ad-darari wasyarri fid dunya.